Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program Startup Generation. Kali ini saya sedang berada di Kota Bogor, tepatnya di sebuah bakeshop yang dimana pemiliknya adalah seorang hudam yang kakak adik ya. Mereka berdua pemiliknya dan mereka punya background pendidikan seorang pastry dan satu lagi bidang tata boga. Makanya tepat banget nih kalau mereka buka sebuah bakeshop di Kota Bogor ini. Nah, yang keren ya, kemarin, jadi sebenarnya saya itu pernah ke sini. Saya pernah ke sini untuk mencicipi beberapa menunya. Tetapi ternyata pas kemarin saya ditugaskan untuk coba Startup Generation, bikin program untuk sebuah bakeshop di Kota Bogor. Wah, saya kaget dong. Ternyata saya pernah ke sini dan saya senang banget kali ini kita bahas bakeshop ini. Apa namanya? Bad Bakers. Oke, kita langsung aja ketemu dengan pemiliknya dan ngobrol-ngobrol bagaimana tentang usaha ini dibangun dan apakah usaha ini bisa diaplikasikan untuk orang-orang yang ingin membuat usaha yang sama. Ikuti terus program Startup Generation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bang, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, balik lagi ke sini nih. Tapi kali ini saya mau ngebahas tentang Bad Bakers-nya. Gimana? Ada waktu nggak? Bisa, baik. Kita ngobrol di depan, biar Oke, santai. santai di depan ya. Oke, siap. Siap. Tunggu depan ya. Wah, Sarapan di pagi hari ngerepotin. bersama kopi dan roti. Oke, mantap. Nah, Bat, sebelum kita masuk ngobrol nih, boleh tahu nggak ini menunya apa aja sih? Kita di sini menunya sebetulnya lebih ke bakery shop sama coffee and tea. Nah, kalau ini nih, ini apa aja nih? Ini bentuknya lucu-lucu banget. Boleh tahu nggak ini apa aja? Ini tuh roti asal Eropa, Mm-mm. tepatnya dari Polandia. Namanya babka atau bisa disebut di Indonesia kan itu roti nenek mungkin ya. Jadi kita ngambil konsep dari Eropa yang kita aplikasikan di Indonesia. Oke. Jadi basic dari babka tersebut emang rasanya coklat, Oke. tapi saya improve pakai cinnamon, ada za'atar yang dia lebih ke rempah-rempah dari Timur Tengah dan juga ada smoked beef. Wah, smoke beef nih ya. Kalau yang depan ini apa nih? Yang ini cinnamon. Oke. Saya ambil dari roti cinnamon roll. Oke. Berarti dari roti-roti ini emang dari background kuliahnya pun mengerjakan ini berarti ya? Iya, saya sekuliah di Bandung, 3 tahun belajar di bagian bakery dan pastry. Wah, keren banget. Makanya dibikinlah bakeshop ini ya. Oke, boleh tahu nggak dulu kenapa pengen bikin bakeshop ini? Dulu awalnya emang punya rencana buka usaha sendiri dan sempet juga kerja, tapi kerja di bagian hotel kadang waktunya kurang fleksibel, jadi pengen buka ini biar punya waktu lebih fleksibel. Oke, jadi mungkin udah bosen lah ya kerja di hotel yang dimana waktunya itu kadang masuk malam, pagi. Nah, sekarang pengen lebih santai nih. Dan mungkin juga mengaplikasikan dari hasil pendidikan selama 3 tahun bikin roti ini ya? Iya. Oke, keren banget sih. Nah, kalau boleh tahu katanya ini nggak hanya roti. Apalagi sih kalau boleh tahu? Di kita juga ada bagian pastry-nya, beberapa produk pastry dan juga minuman kopi. Oke, berarti merambah ke kopi juga ya? Iya. Biar ada temennya gitu ya, si rotinya gitu. Boleh tahu nggak? Kopinya itu jenisnya apa aja? Karena kan ada juga orang kopi, orang tuh bilang ada yang kopi saset, juga ada yang kopi langsung bikin. Nah, ini kopi di sini gimana? Kita di sini bikin manual, dari kita pesan biji kopinya langsung dari beberapa dari Toraja, ada yang di Lampung juga. Dan itu semua manual. Oh, semua manual. Jadi bikinnya dari kopi biji, Iya. digerus gitu ya? Digerus Digerus terus habis itu dijadiin bubuk kopi. bubuk kopi, langsung dibikin langsung ya? Next. Wah, keren banget sih. Oke, sebenarnya kita tuh bukan cuma ngobrol-ngobrol doang sih. Pengen tahu gimana sih cara ngebikin si babka ini gitu. Boleh nggak sih? Boleh, bisa langsung ke belakang. Oh, boleh. Oke deh. Oke, pemirsa MTA di rumah, kita bisa tahu nih gimana cara membuat babka ini. Oke, kita ikut terus ya. Oh, di sini tempatnya. Oke. Nih, Gimana? persiapan dulu biar lebih hygiene. Hai, oke, siap. Boleh. Ini gimana makanya? Sip. Jadi gimana nih mulainya? Nah, ini
udah saya siapin bahan-bahannya untuk pembuatan babka. Di sini Boleh ada- jelasin nggak apa aja? Ya di sini ada terigu yang kita gunain terigu model bisa disebut high protein lah ya, yang memiliki kandungan gluten tinggi untuk pembuatan roti. Di sini ada jamur atau disebut yeast Oke. yang peranan sangat paling penting dalam pembuatan roti. Ada gula juga untuk memberi makan yeast tersebut. Ada garam, unsalted butter, sama susu. Nah, susu ini berapa mililiter atau berapa? Untuk perbandingan terigu dan air lah ya bisa dibilang itu 2:1. Oke. Langkah pertama apa nih yang dilakukan? Jadi pertama kita langsung campur aja semuanya. Kalau nggak ada mesin juga masih bisa pakai tangan. Yep. Pertama terigu Oke. sekitar 250 gram terigu high protein. Ini nggak apa-apa ya, sambil direkam biar lebih detail lagi nih ya. Baik. Oke. Ada sugar, Oke, gula. Ini gula berapa banyak? gula sekitar 30 gram. Ada yeast atau jamur Siap. sekitar 20 gram. Ini yang memberikan aromanya ya? Ini untuk mengembang. Oh, mengembangnya si Mengembangkan terigu ini ya? terigu ini. Oke, siap. Ada garam juga, harus susu. Oke. Semua udah tercampur, langsung diaduk. Dan terakhir kita masukin unsalted butter. Oke. Nah, Bat, sambil nunggu mixing ini jadi gitu ya, boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi Startup Generation ini adalah salah satu program mensupport Sanat Roti Jarot untuk melihat potensi-potensi Hudam, mau Ansor ataupun anggota jemaat yang lainnya yang memiliki usaha dan mungkin nantinya bisa nih di-share ke orang-orang. Bisa nggak sih orang ini mengaplikasikan yang serupa, membuat backshop ataupun membuat nanti ada beberapa kopi ataupun juga membuat yang menu-menu yang mungkin ada di sini. Nah, dari Ibat sendiri nih, nanti someday kalau ada yang ingin belajar ke Ibat, bersedia nggak bantu mereka? Bisa banget. Soalnya kebetulan juga saya di pengurusan bagian Sanat Roti Jarot dan kami juga punya program nantinya akan membuat salah satu tutorial untuk membuat produk jual. Oke, produk jual. Salah satunya ini kali ya? Salah satunya bagian Nah, yang udah berjalan di Sanat Roti Jarot di Kota Bogor ini, apa aja sih? Mungkin selain bake ini? kita juga ada beberapa yang udah buka seperti kayak tempat tongkrongan warung kopi, ada juga steam motor kendaraan, ada juga yang jual angkringan. Senang banget. Wah, berarti memang Sanat Roti Jarot di sini tuh kurus dengan benar ya. Jadi memang terdata dan juga bisa saling kolaborasi kayak gitu. Oke, ini berapa lama nih kalau boleh tahu? Ini kira-kira 10 sampai 15 menit sampai si gluten yang dalam terigu itu menempel dan rotinya pun jadi elastis. Oke, nah ini masih kita tunggu ya. Oke, di sini katanya juga di Bake and Bakers ini nggak hanya Ibat sendiri, ada lagi ya? Ada abang saya yang memang memiliki juga keahlian di bidang tata boga yang membantu saya di bagian keuangan. Oke, jadi memang kakak beradik nih berkolaborasi gitu ya. Yang satu ngurus dapurnya, satu lagi ngurus manajemen gitu ya. Oke, ngobrol-ngobrol nih di sini kan tempatnya kayak cozy banget gitu ya. Boleh tahu nggak jelasin di sini ada apa aja sih? Ya, di sini kita ada beberapa varian bread, beberapa varian pastry dan snack juga. Dan di sini juga ada beberapa kopi. Oke. Biji-biji kopi. Oh, ini yang tadi diobrolin dari biji kopi dihaluskan sampai menjadi kopi dan itu bikinnya di sini ya? Iya. Oke, nanti boleh nggak dikasih tahu cara pembuatan kopinya juga? Bisa banget. Oke, tapi satu-satu ya. Ini dulu selesai dulu. Nah, setelah kita mix tadi, sekarang udah didiemin sekitar 30 sampai 40 menit sampai si doughnya Kembang ya. ngembang ya, double size. Oke. Terus jangan lupa di dusting tatakannya biar nggak nempel. Oke. Sekarang kita buka.
untuk portioning. Berarti ini proses pencetakan ya? Proses pencetakan. Ini Siap. sekitar kita pakai 50 gram. Oke. 50 gram. Nah, ini proses pembuatannya ini kan bentuknya juga agak unik tuh. Iya. Itu langsung ditetak gitu aja atau emang dibentuk percantik gitu? Nanti kita masukin coklat dulu kali ya. Sekarang kita pakai filling coklat sama kacang. Ya. Kita coklat paste-nya. Kita spread aja. Oh, diratain ya semuanya ya? Terus habis itu masukin kacangnya. Baru kita tutup lagi. Ini digulung lagi gitu ya? Digulung lagi. Tinggal di potong bagian sini. Terus digulung. Terbentuklah Gitu. si babka ini ya? Jadi setelah itu kita masukin cetakan yang udah di-grease, udah di Olesi oleh apa butter namanya atau butter ya? margarin ya. Cetakan bulat biar hasil mengembangnya nanti Mengikuti? mengikuti bulat. Oke, siap. Mungkin kita contohin satu dulu aja karena cukup banyak juga ya kalau semuanya gitu ya. Oke, setelah ini prosesnya apa? Setelah ini kita diamkan sekitar 40 sampai 45 menit sampai si adonan mengembang, baru kita bakar. Oke, berarti ini masuk ke didiemin dulu Didiemin atau dulu. di Kita diamkan langsung dulu. Diamkan dulu selama 40 menit. 40 menit. 40 menit habis itu di bake gitu Kita ya. bake. Oke, siap. Kita balik ke sana ya. Oke. Wah, ini fresh from the oven nih ternyata ya. Berarti setelah dari sini bisa langsung di display ya? Iya. Oke, berarti display ada di sini nih. Oke, ini dari contoh-contoh semua pembuatan bake-nya ya. Nah, ini kan sudah siap untuk di display ini ya. Kan tadi kita ngobrol, katanya juga bikin kopi tuh. Nah, pengen dong lihat pembuatan kopinya. Oke, bisa. Mungkin sama Alim ya, sambil kita ngobrol-ngobrol di depan. Oh, oke. Ada di depan ya? Iya. Siap. Coba dulu. Iya. Keren banget sih motornya. Nah, ini abang gua Alim. Oh, halo. Halo. Assalamualaikum. Oke, jadi Halim ini kakak dari Ibad ya? Ya, betul sekali. Tadi sih ngobrol-ngobrol sama Ibad. Katanya Halim ini bagian untuk manajemen ya? Lebih tepatnya lebih ngurus ke semuanya sih, dari awal kayak financial management, terus juga kayak lebih ke purchasing, store manager dan sebagainya. Oke. Perangkap ceritanya. Merangkap semuanya khusus untuk bagian manajemennya. Oke. Nah, tadi tuh kita udah dilihatin nih cara pembuatan bake ya. Gitu. Nah, tadi aku bilang sama Ibad, pengen tahu seberapa susahnya sih membangun ini dari awal. Seberapa susahnya sih sebenarnya dari awal tuh butuhnya niat ya. Jadi kan saya juga sebelumnya pernah buka usaha di Bandung. Sempat sekitar 2 tahun. Emang itu agak sulit karena saya sendiri. Untuk mengawali usaha yang awal Bad Bakers ini, mengapa saya sangat tertarik untuk dukung adik saya, karena yang dibutuhkan untuk seorang yang bikin usaha itu adalah support system ya. Support systemnya. Pada saat pengen berusaha atau pengen menjadi pengusaha dan sebagainya, kalau misalnya nggak ada yang support, kalau nggak ada yang mendukung, sepertinya hampa aja gitu, kayak misalnya nggak ada motivasi dan sebagainya. Karena saya mengalami sendiri, selama 2 tahun dari Bandung, adik saya pada saat itu masih kuliah, dia sempat bantu-bantu sebentar, cuma beberapa saat, karena dia juga kuliah, cuma pulang kuliah dan bantu. Tapi karena seringkali saya sendiri dan sebagainya, dan juga nggak ada support system, nggak ada yang dukung, jadi agak berantakan. Akhirnya selesai di usaha di Bandung itu ya. Tuh, jadi kalau untuk susahnya itu ya sebenarnya tergantung niat sih sebenarnya. Jadi istilahnya
semua pun kalau misalnya tanpa niat kan nggak akan berjalan ya. Dan untuk menjadi pengusaha tuh ya yang penting jalanin dulu aja gitu, kalau mau kata orang-orang begitu. Iya. Jalanin dulu, kalau nggak dijalanin ya nggak akan mulai gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak rencana gitu ya. Betul. Jadi kemarin tuh awalnya kita kan sebenarnya cuma delivery, fokusnya ke delivery aja. Online delivery, terusnya produknya juga lebih ke delivery package. Tapi pada saat kita kan sering nongkrong ngopi di luar ya, kita mikir gitu kan, ini masih pandemi dan sebagainya. Kita kan juga nggak mau jadi orang yang sebagai penyambung virus gitu ya. Istilahnya kalau ngumpul banyak gitu kan. Jadi di sini kita mikir kayaknya ngopi di rumah juga enak. Akhirnya dari situlah kita mikir untuk menggabungkan buat Beatbakers plus kopi gitu kan, kopi tiam. Kita lebih fokus ke kopi tiam. Akhirnya dari situlah kita ya udahlah, kenapa kita nggak bikin di rumah aja gitu kan. Pada saat itu kan pikirnya karena daerah luar juga masih belum stabil dan sebagainya. Akhirnya kita buka di rumah dulu, tapi kita jadi fokusnya tetap delivery. Orang pun boleh datang, tapi tetap dibatasi. Makanya jadi lebih fokusnya ke online delivery aja sih gitu. Jadi fokusnya online delivery, tapi juga mengakomodir kalau orang yang mau datang gitu. Ya, tapi tetap harus dijaga Social distancing. Social distancing. Oke. Nah, karena kenapa aku tanyain susahnya gitu ya? Karena gini, dalam program ini pun kita pengen mengasih proyeksi nih, opportunity-nya seperti apa, hal tersulit ketika membangun sebuah bake shop ini seperti apa, bisa diceritain nggak? Gimana sih beratnya gitu loh, ketika ini kan nggak mudah ya, ini ada di rumah gitu ya, terus ada nggak sih bakal dateng gitu ya, terus orang suka nggak sih dengan roti yang kita bikin, nah itu gimana? Untuk kayak lokasi aja ya, lokasi. Mungkin orang akan berpikir untuk sebelah mata gitu, kenapa pilih lokasinya di daerah perumahan dan sebagainya. Cuman karena balik lagi kita fokusnya kan ke cloud kitchen, sebetulnya cloud kitchen ya. Tadinya awalnya tidak membuka sebagai untuk umum. Buku umum pun hanya untuk biar ada lokasi yang jelasnya dan biar para delivery kayak semacam Grab, Gojek pun bisa lihat dan bisa ternyata ini tempatnya ya gitu, biar nggak jelas. Maksudnya kan kadang-kadang kalau cloud kitchen tuh dia tertutup seperti kayak catering, nggak ada taman kayak rumah biasa gitu ya. Tuh. Jadi dibuat begini pun biar dari jauh pun itu tuh tempatnya. Jadi semacam cloud kitchen, semi cloud kitchen, jadi ya untuk para delivery tahulah kelihatan gitu kan. Terus untuk hal-hal lainnya untuk kayak bangun semacam sistem ya. Emang kan awalnya pun untuk belajar entrepreneur tuh emang agak sulit ya. Maksudnya dalam artian untuk membangun sistem itu kita kan sering sharing sama beberapa orang entrepreneur yang lainnya dan yang lebih sukses gitu kan. Cuman kan terkadang setiap opini orang berbeda ya. Kadang opini satu tempat misalnya dia punya restoran itu kadang-kadang tidak cocok dengan restoran lainnya. Maksudnya berbeda opportunity, berbeda sistem, berbeda konsep pula dan juga berbeda kan kadang-kadang ada penjualannya juga beda. Betul sekali. Jadi dari situnya cuman kayak kita ambil sedikit demi sedikit inspirasi dari orang-orang atau misalnya masukan dari orang-orang. Begini pada saat kita mulai produk yang awal delivery doang itu tahun 2020 tahun lalu. Jadi dapat opini dari orang misalnya, tapi yang jujur gitu ya, maksudnya enggak ini kita kirim ke orang, ini katanya enak, kita mungkin tanya dulu ini beneran enak apa enggak gitu kan. Kadang-kadang kan orang berpikir karena teman jadi tidak enak, tapi kita tanya juga orang lain yang bukan teman bagaimana opininya. Alhamdulillah mereka komennya enak, dan dari situlah kita termotivasi untuk terus bangkit, terus membuat produk-produk baru lagi, tapi lebih ke untuk menstabilize produk yang kita punya awal gitu. Dari situ, dari awal dari feedbacknya orang-orang, dari masukan. Jadi melempar sampling ya, sampling ke orang-orang, kira-kira enak nggak? Mungkin di lidah saya enak, tapi mungkin belum tentu untuk konsumen secara luas nih enak gitu. Makanya ditanyain dulu nih, sampling enak nggak, barulah dari situ oke, pede nih bisa dijual kayak gitu. Makanya awal-awal kita sering kayak misalnya ada yang order atau yang beli, kita kasih sampling gratis. Atau sering kali misalnya ada yang datang atau dari Grab atau dari Gojek, kita selalu kasih sampling gratis.
Maksudnya tujuannya bukan untuk nyogok, tapi tujuannya untuk bagaimana opini mereka tentang produk tersebut gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang mereka langsung komen gitu kan, ini ada lebihnya, itu kayak bonus biar bisa tester lah gitu. Dari situ juga dapat feedback dari mereka gitu kan. Wow, keren. Nah, jadi kan dari hal-hal seperti ini, pemirsa MTA di rumah yang juga mungkin ingin membuat usaha, jadi tahu, oh, untuk memulainya itu kita juga butuh sampling ya ternyata ya. Dan juga jangan juga menutup diri, mau ngobrol ke siapa nih? Nah gitu. Sekarang juga Bed and Bakers pun bisa ya untuk ditanyain gimana sih untuk memulai gitu. Nanti kapan mungkin bisa someday bisa ngobrol sama Bed Bakers juga untuk bagaimana sih untuk bisa memulai usaha. Saya pengen usaha ini nih, gimana sih waktu itu pengalamannya? Mungkin bisa sharing-sharing seperti itu ya. Betul sekali. Oke, thank you banget nih waktunya. Kita berdua semua juga dan tim, terima kasih banget udah bisa diundang ke sini. Dan juga semoga Bed Bakers kedepannya bisa makin maju. Terima kasih banyak. Oke. Tapi anyway, belum selesai. Abis ini kita akan lihat bagaimana cara pembuatan kopi. Oke, Rim. Kan tadi kita mau lihat nih bagaimana sih cara pembuatan kopi di sini tuh. Ya. Boleh jelasin nggak nih? Kita udah di dapur. Ini ada apa aja nih? Saya kurang paham nih. Ada alat-alat buatan kopi. Saya juga sebenarnya bukan ahli kopi. Jadi untuk Bed Bakers Bake Shop itu dia kopinya bukan kayak coffee shop biasa. Jadi kita lebih ke kopi tiam, lebih ke timur lah. Sebetulnya ke arah Melayu lah. Jadi kita di sini signature kita tuh ada teh tarik sama kopi tarik, which is kopi espresso dicampur dengan susu evaporated milk sama condensed milk. Jadi di sini udah ready. Kita bakal bikin es kopi tarik. Oke, siap. Ya. Pertama sih yang kita selalu geramin sih, soalnya kan untuk satu espresso itu yang kita buat 15 gram kopi dan air panas. Kita punya ada mesin espressonya. Oke, siap. Jadi 15 gram. Ini kita pakai tuh, jadi kita ada 3 type of kopi ya. Ada Toraja, Bali sama Lampung. Jadi kita tuh lebih ke house blend, kita mix. Dan yang lebih kuatnya yang dari Bali. Kebetulan teman saya salah satu petani di Bali, petani kopi. Dan jadi ini dibawa langsung dari Bali ke sini ya? Di order langsung dari Bali ya, dikirim langsung dari Bali. Jadi dari sana kita tonjolkan dari Papuan lebih tepatnya sih. 15 gram espressonya, kopi bubuknya. Kita press aja sebentar. Biar mudah. Oke, ini alat apa nih? Ini buat ngepres apa namanya, saya juga lupa. Sebenarnya bukan barista sih, jadi lebih ke belajar dari awal untuk jadi barista gitu kan. Sip. Jadi untuk lebih dapatkan apa namanya ekstrak kopi yang lebih bagus lagi, kita dipres sedikit. Tapi nggak benar dipres kuat-kuat banget, soalnya dia butuh apa rongga-rongga supaya keluar juga. Jadi langsung kita pasang di sini. Ya. Oke. Plaza. Dan udah panas. Ini mesinnya manual, jadi kita sebenarnya sampai pas airnya keluar kita hitung sekitar 30 detik. Oke. Dan di sini kita udah ada evaporated milk sambil kita menunggu espressonya. Sekitar kita punya alatnya di sini. Ini tuh sama dengan 1/4 cup. Jadi 2 kali 1/4 cup sekitar 3/4 2/4. Nah, kita lihat udah keluar. Oh, jadi dari press kopi tadi itu disiram air panas dari atasnya. Ya, betul. Dan dia akan turun ke bawah gitu ya. Ya. Ini udah sekitar, kita hitung sekitar 20 detik. Dan nggak terlalu lama lagi. Ada takarannya nggak sih tingginya atau gimana nya? Nggak sih, kita hitungannya 30 detik aja sih. Oh, oke. Biar lebih tepat aja untuk menghasilkan espressonya. Ini cukup sih. Siap. Tapi kalau espresso ini diminum langsung pun pahit banget ya? Ya betul. Apalagi kan kita pakai Robusta ya. Robusta itu kan lebih ke pahit karena dia kafeinnya juga, kandungan kafeinnya lebih tinggi juga dibandingkan Arabica yang ada acidity-nya. Dan di sini double shot espresso ya. Dan di sini udah kita ukur, kita taruh di jug, milk jug sekitar
Berdua. Terus kita ada condensed milk. Satu ya cukup. Wah, mantep ini, langsung dibuat di dapurnya. Ini bisa di-cost nggak sih kalau jangan terlalu pahit, jangan terlalu manis misalnya gitu? Bisa untuk kalau manis itu kan kadang-kadang tergantung selera orang ya. Jadi kita bisa reduce gulanya. Tapi kalau untuk kandungan kopinya sebenarnya karena udah ada balance dari gulanya. Karena kita juga pakai robusta ya, dia emang cocoknya untuk jadi es kopi manis. Dan lebih ini sih karena kita pakai evaporasi, susu evaporasi juga, dia lebih balance, jadi lebih creamy aja, jadi nggak terlalu pahit. Oke, berarti diimbangi oleh susunya itu ya. Kecuali kalau misalnya ordernya es kopi hitam atau es kopi tubruk gitu ya, itu pasti pahit banget. Even pakai sugar ya, pakai gula juga. Jadi kita campur aja. Biasanya sih kalau misalnya kita bikin yang panasnya, kita panaskan dulu, terus kita tarik kan. Jadi di sini kita, kenapa kita sebut tarik ya, karena kita tarik. Prosesnya ditarik. Ya betul sekali. Iya. Kalau misalnya dia lebih panas, dia bisa menghasilkan foam atau Buih-buihnya. Soalnya orang-orang kadang-kadang lebih suka yang berbuih. Oke. Nah, proses penarikan ini berapa kali? Cuman sampai kandungan si gulanya dari condensed milk, dari susu kental manisnya tuh agak Tercampur mix, ya? campur aja, nggak terlalu lama sih. Cuman kalau untuk yang panas, karena kita menginginkan mendapatkan buihnya atau foamnya, jadi kita sekitar 5 kali ya cukup. Oke. Nah, kita sudah siapkan ice di Oke. situ gelasnya. Ini dia. Bisa kita langsung gini aja. Wah. Segar banget sih lagi panas-panas gini. Tuh. Oke. Ini pun Pas udah dengan disesuaikan dengan takaran ya. Betul sekali. Jadi untuk ini 1 cup ini 16 ons. Dan dengan takaran tadi dengan ice, full ice jadi cukup. Kalau dibikin less ice pun bisa ya berarti ya? Bisa dengan less ice pun. Jadi Oke. inilah. Berarti setelah ini langsung di packing ya? Ya, Aku di depan nih. Tadi kan udah dibikin roti juga nih sekalian nih. gitu. Aku bisa makan di depan. Yes, enjoy. Oke. Oke, ini dia. Ini rotinya. Dan ini minuman tadi ya. Oke. Mie santai di rumah, ini udah jadi dua-duanya. Sekarang saya mau nikmatin hasil dari Bad Bakers. Nah, Halim, thank you banget nih. Sama-sama. Udah bisa di-sharing ke semuanya. Kita berharap sih ada juga yang bisa ngikutin jejaknya Halim nih. Dan Iba tadi ya. Karena memang di saat seperti ini tuh pasti adalah orang-orang yang sedang berpikir, aku pengen usaha, tapi usaha apa ya gitu. Jadi memang dengan program Startup Generation ini semoga bisa menginspirasi pemuda ataupun ada orang-orang yang ingin memulai bisnisnya, bisa ngobrol nanti di Bad Bakers kayak gitu. Nikmatin ya. Ya, silakan. Ini tadi yang rasa coklat ya. Wah, masih hangat. Demikian pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada, program Startup Generation. Semoga bisa menginspirasi pemirsa MTA di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.